warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Kozi. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Di pembelajaran kali ini kita masuk ke pembelajaran ketiga. Ada 3 muatan di pembelajaran kali ini, yaitu muatan bahasa Indonesia, muatan IPA, dan muatan IPS. Lalu apa saja kompetensi dasar dan indikatornya? Kalian bisa lihat berikut ini. Kompetensi dasar yang ada pada pembelajaran ketiga, muatan bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Muatan IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Muatan IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik, dan wilayah ASEAN. Sedangkan indikator pembelajaran ketiga, muatan bahasa Indonesia mampu menemukan informasi tentang tanaman umbi dan pengolahannya. Pelajaran IPA mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. Muatan IPA yang kedua mampu mengklasifikasi beragam jenis tumbuhan berdasarkan cara perkembangbiakan. Sedangkan muatan IPS mampu menemukan persamaan hasil bumi di negara-negara anggota ASEAN. Tanaman memberi banyak manfaat bagi manusia. Pada umumnya manusia memanfaatkan tanaman sebagai bahan pangan. Salah satu bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah umbi. Nah, tahukah kalian beberapa umbi berikut ini? Seperti ganyong, suwek porang, uwi, umbi gadung, umbi Garut. Nah, tentu kalian agak jarang ya mendengarnya ya. Nah, berikut ini penjelasan teks tentang jenis umbi dan manfaatnya. Setelah kalian membaca wacana tentang umbi dan manfaatnya, tugas kalian sekarang adalah mencari informasi-informasi penting dari bacaan tersebut. Lalu kalian rangkum dan tulis dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, dari tabel tersebut kalian pindahkan nanti dalam sebuah diagram ide pokok yang sudah kalian pelajari. Setelah menjadi diagram ide pokok dan sudah terisi semua, lalu kalian buatlah rangkuman sederhana dengan menggunakan bahasamu sendiri dari diagram ide pokok tersebut. Tahukah kalian buah yang menjadi ciri khas suatu wilayah tertentu di Indonesia? Misalnya apel batu, salak Bali, markisa brastagi, jeruk Pontianak, mangga Indramayu, duku Palembang, dan lain sebagainya. Atau tanaman lain seperti bunga, sayur, dan palawija. Contohnya ubi gunung Kawi, beras Banyuwangi, bawang merah Brebes, kangkung Lombok, bunga cempaka Aceh, dan sebagainya. Menurut kalian, apakah suatu tanaman harus tetap berada dikembangkan di wilayah aslinya saja, atau sebaiknya di semua wilayah bisa tumbuh dengan hasil yang sama? Bagaimana menurut pendapat kalian? Buah seperti durian Bangkok atau apel batu Malang, atau sayuran seperti bawang merah Brebes, kangkung Lombok, buah dan sayuran tersebut aslinya memang berasal dari daerah masing-masing. Namun, mengapa di daerah lain bisa ditemui bahkan ditanami? Bagaimanakah cara perkembangbiakannya? Ternyata perkembangbiakannya melalui perkembangbiakan vegetatif atau buatan. Apa sih perkembangbiakan vegetatif atau buatan? Apakah sama dengan perkembangbiakan generatif? Berikut penjelasannya.
Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif atau kawin, yaitu dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Jadi tidak bertemu tuh antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan individu baru atau sifat yang sama dengan induknya. Perkembangbiakan dengan cara vegetatif ada dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami? Berikut penjelasannya. Perkembangan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas, misalnya pada pisang dan tumbuhan suji. Umbi lapis, misalnya pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Umbi batang, misalnya pada kentang dan ubi jalar. Umbi akar, misalnya pada wortel lobak dan singkong. Geragi atau stolon, misalnya pada rumput teki dan stroberi. Akar tinggal atau rizoma, misalnya pada kunyit, jahe, dan lengkuas. Dan terakhir spora, misalnya pada lumut dan paku sarang burung. Perkembangbiakan vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia dapat dilakukan dengan cara cangkok, misalnya pada rambutan, mangga, dan jambu air. Stek batang, misalnya pada singkong dan bunga sepatu. Stek daun, misalnya pada begonia dan cocor bebek. Merunduk, misalnya pada stroberi dan bougainville. Mengenten atau menyambung, misalnya pada mangga dan durian. Dan terakhir okulasi atau menempel, misalnya pada jeruk dan rambutan. Cangkok, stek, dan merunduk menghasilkan tumbuhan baru, sedangkan okulasi dan menyambung menghasilkan tumbuhan dengan sifat baru. Misalnya, okulasi tanaman jeruk berakar kuat tetapi rasa buahnya masam, dengan jeruk berakar lemah tetapi buahnya manis. Maka hasil okulasinya adalah tanaman jeruk berbuah manis dan berakar kuat. Berikut beberapa keuntungan perkembangbiakan tumbuhan dengan cangkok, stek, merunduk, dan okulasi. Pertama, menghasilkan tumbuhan anakan yang persis dengan tumbuhan induk. Kedua, menghasilkan tumbuhan anakan dengan lebih cepat. Ketiga, menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih seperti anggrek. Keempat, dapat mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif memungkinkan pembudidayaan tumbuhan tertentu. Tumbuhan yang dibudidayakan di negara-negara anggota ASEAN khususnya banyak memiliki kesamaan. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena beberapa anggota ASEAN mempunyai kesamaan kondisi geografis. Berikut data tentang budidaya tumbuhan sumber pangan di ASEAN. Dari teks yang kalian baca tadi, temukan persamaan tumbuhan yang dibudidayakan di negara-negara anggota ASEAN. Lalu, buatlah atau tulislah pada kolom berikut ini mana saja tumbuhan, khususnya sumber pangan, yang mempunyai kesamaan di beberapa negara anggota ASEAN. Kesimpulan dari pembelajaran 3 hari ini adalah 1. Tanaman memberi banyak manfaat bagi manusia. Pada umumnya, manusia memanfaatkan tanaman sebagai bahan pangan. Salah satu bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah umbi. Umbi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pangan adalah singkong, kentang, dan talas. Selain diolah sebagai bahan makanan, beberapa jenis umbi juga dapat dibuat menjadi minuman. Minuman yang berasal dari umbi-umbian contohnya cendol, jus, ataupun es krim.
Perkembangbiakan secara vegetatif dilakukan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Tumbuhan yang dibudidayakan di negara-negara anggota ASEAN memiliki banyak kesamaan. Hal ini terjadi karena banyak kesamaan kondisi geografis. Terdapat dua macam perkembangan secara vegetatif pada tumbuhan, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Beberapa cara perkembangbiakan vegetatif alami yaitu spora, akar tinggal atau rizoma, tunas, tunas adventif, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan gerage atau stolon. Adapun beberapa cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan yaitu cangkok, stek, menyambung atau mengenten, merunduk, populasi atau menempel. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran ketiga kali ini. Ada tugas untuk kalian di buku mahir tematik berikut ini. Alhamdulillah, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.